Nada bicara seseorang akan menggambarkan apakah dia sedang marah, senang, atau terkejut. Dalam mengerjakan soal listening to vowel, mengenali nada bicara atau tone seseorang itu akan membantu untuk mencari jawaban mana yang paling tepat. Dari nada bicara seseorang, biasanya kita bisa mendengarkan adanya emosi dan penekanan yang mungkin sedang dirasakan oleh orang tersebut ketika berbicara. Nah, hal ini dapat kita gunakan dalam mengerjakan soal listening to vowel part A, karena kadang-kadang kita tidak sepenuhnya mungkin mendengar apa yang dikatakan oleh speakernya. Jadi biasanya ada beberapa hal yang membuat kita kadang tidak bisa mendengarkan speakernya secara jelas. Yang pertama mungkin karena masih konsentrasi dengan percakapan di soal sebelumnya. Terus kadang kita juga mungkin merasa percakapannya terlalu cepat, kita tidak bisa mengikuti telinganya. Kemudian bisa juga karena vocabnya tidak familiar. Nah, ketika teman-teman merasakan hal tersebut, kemudian mau memilih jawaban dan ngeblank, jangan langsung tebak begitu saja, tapi bisa pertama-tama langsung menggunakan tone terlebih dahulu. Jadi gunakan tone itu kan kira-kira dari nada bicaranya yang dimaksud itu apa, meskipun mungkin tidak spesifik. Nah, ada beberapa tone atau nada yang sangat jelas biasanya terdengar ketika orang merasakan emosi tertentu. Di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama ada surprised, kalau terkejut biasanya terdengar dari nadanya. Kemudian angry kalau marah, disappointed kecewa, happy senang atau lawannya senang yaitu sad. Agree, setuju, atau disagree, tidak setuju. Nah, setuju sama tidak setuju itu biasanya meskipun kata-katanya bisa berubah-berubah, tapi ketika orang kedua, kalau di part A ya, ketika orang kedua setuju dengan orang pertama, biasanya ada sense yang bisa kita rasakan di situ. Atau ketika orang kedua itu menyangkal atau tidak setuju dengan orang pertama, itu juga kita bisa sense, meskipun kata-katanya tidak bisa difahami satu persatu. Nah, kemudian apalagi mungkin ada unsure, tidak yakin atau ragu-ragu. Teman-teman juga mungkin bisa merasakan ini orang ini ngobrolnya kayaknya nadanya negatif atau nadanya positif. Jadi kalau misalnya tidak bisa spesifik menentukan dia itu marah, sedih dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa merasakan yang dibicarakan itu positif atau negatif. Setidaknya, karena nanti di pilihan jawaban biasanya bermacam-macam nih, A, B, C, D itu biasanya ada yang positif, ada yang negatif. Ketika teman-teman merasakan vibe atau vibe atau getaran-getaran yang positif dari nada bicaranya, berarti pilih jawaban yang positif. Itu kalau negatif berarti ya pilih yang negatif. Di luar ini sebetulnya masih banyak emosi-emosi lain yang biasanya bisa masuk ke nada bicara. Nanti teman-teman biasanya bisa merasakan sendiri. Oh, ini kayaknya nih emosinya apa gitu secara spesifik. Nah, kalau tidak spesifik pun tidak apa-apa, berarti pakai yang positif atau negatifnya, atau agree atau disagree. Nah, sekarang kita langsung coba masuk ke contoh soal TOEFL. Yang pertama, untuk listening part A, di situ ada pilihan jawaban A, B, C, dan D. Silakan teman-teman coba pilih yang mana berdasarkan percakapan berikut ini. The doorbell is ringing. Why is it always my turn to answer the door? What does the man imply? Sudah dapat jawabannya? Oke, nah sekarang kita bahas ya yang contoh pertama ini dari materi tentang tone. Oke, nah di situ yang perempuan bilang the doorbell is ringing. Bel pintunya bunyi katanya.
Kemudian yang laki-laki bilang, why is it always my turn to answer the door? Kalau dilihat dari nadanya, ini tone-nya dia complain, teman-teman. Jadi dia tuh kayak kesel gitu, komplain gitu. Kenapa sih selalu saya, terus selalu giliran saya yang harus membuka pintu? Nah, what does the man imply? Dari situ kita simpulkan kira-kira yang mana yang ada di pilihan jawaban yang kira-kira maksud dari komplainan si cowok tadi. Nah, fungsinya dari tone tadi, di situ dia ada penekanan di kata my turn, yang menekankan bahwa dia mengatakannya dengan emosi. Kalau di sini emosinya adalah complain. Kenapa sih harus saya terus? Nah, dari kalimat tersebut kita simpulkan yang mana yang paling tepat. Kalau pilihannya yang A, artinya berarti someone else should answer the door, itu artinya orang lain yang harus menjawab atau membuka pintunya. Jadi orang lain aja yang buka pintunya. Kalau jawabannya yang B, pekerjaannya adalah untuk menjawab telepon. Kalau yang C, he needs to turn the door handle, dia harus kayak menggerakkan pegangan pintu. Kemudian yang D, he needs to give an answer, dia harus menjawab pertanyaan atau dia harus memberikan jawaban maksudnya. Nah, dari pilihan jawaban yang paling tepat itu yang alpha ya, karena kan tadi dia komplain kenapa sih saya terus yang harus jawab atau harus buka pintu, artinya dia menyiratkan bahwa orang lain aja deh gitu ya yang buka pintu. Makanya yang betul kalau ini jawabannya yang alpha. Nah, kalau teman-teman jawab yang B, kemungkinan gara-gara ada kata ringing dan ada kata answer. Di situ ringing mungkin membuat teman-teman ingat dengan telepon. Padahal di sini yang berbunyi adalah bell, bukan telepon. Jadi yang B ini pekerjaannya menjawab telepon, salah ya. Kalau yang C itu udah jelas salah. Dia menggerakkan pegangan pintu, nggak bahas tentang itu. Kemudian yang D, dia harus memberikan jawaban, itu juga kurang tepat. Yang tepat adalah yang A. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Di situ teman-teman bisa lihat lagi ada pilihan jawaban A, B, C, dan D. Silahkan coba ditebak atau dijawab yang mana yang paling tepat berdasarkan percakapan berikut ini. I had a hard time getting through this novel. I know how you feel. Who can remember the names of 35 different characters? What does the woman imply? Oke, sudah dapat jawabannya untuk yang kedua? Oke, kalau sudah, coba kita bahas pembahasannya untuk soal latihan yang kedua. Di situ yang laki-laki bilang, I had a hard time getting through this novel. Saya itu kesulitan sekali untuk memahami isi dari novel ini, katanya. Terus yang perempuan bilang, I know how you feel. Who can remember the name of 35 different characters? Nah, kalau kita dengar dari nadanya, ada dua kalimat yang diungkapkan oleh yang perempuan. Yang pertama, dia bilang, I know how you feel. Kalimat tersebut artinya saya tahu yang kamu rasakan. Di situ ada nada setuju, agreement. Dia setuju dengan yang diucapkan oleh laki-laki tersebut. Nah, kemudian who can remember the names of 35 different characters? Di situ dia ada nada complain juga. Jadi dia tuh mereka intinya sedang menggerutu, mengkomplain buku suatu novel atau suatu buku yang mereka baca tapi susah difahami karena terlalu banyak karakter berbeda di dalamnya. Nah, kalau kita pilih jawaban yang A, artinya she also found the book difficult. Perempuan ini juga merasa bahwa bukunya itu sulit. Yang B, she has learned a lot about names. Artinya yang perempuan itu sudah mempelajari banyak tentang nama-nama. Yang C, she doesn't remember the title of the novel. Dia tidak ingat judul dari novelnya. Yang D, she read a different book. Dia membaca buku yang berbeda.
Kalau dilihat-lihat dari pernyataan perempuan yang tadi agreement, I know how you feel, saya tahu yang kamu rasakan. Artinya dia juga merasakan hal yang sama. Hal yang sama yang dirasakannya adalah bahwa bukunya itu tidak dapat difahami dengan mudah atau susah. Jadi jawabannya itu yang alfa. Nah teman-teman, catatannya, kalau teman-teman merasakan bahwa orang kedua itu setuju atas pernyataan orang pertama, contohnya kalau di sini ada I know how you feel, dan mungkin ada pernyataan setuju-setuju yang lain yang bisa dirasakan biasanya dari tone-nya, teman-teman bisa pilih jawaban. Salah satunya cirinya adalah yang di pilihan jawabannya itu ada kata juga, bisa berupa bahasa Inggrisnya itu also, bisa berupa to atau not either. Jadi atau apapun yang artinya juga. Karena kan kalau misalnya kita setuju akan pernyataan orang lain, artinya kita juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi salah satu cirinya adalah ada kata juga. Nah kalau nggak ada kata juga, biasanya di situ di pilihan jawabannya langsung dituliskan she agrees with the man atau he agrees with the woman. Ada kata agree-nya biasanya di pilihan jawabannya. Atau mungkin bisa juga di pilihan jawabannya itu dia berupa restatement dari apa yang diucapkan oleh orang pertama. Karena kan orang keduanya setuju dengan ucapan orang pertama. Jadi tinggal apa yang dimaksud oleh orang kedua tinggal dilihat aja atau didengarkan saja orang yang pertamanya bilang apa. Oke, karena di situ sudah ada ciri yang jelas, setuju, cirinya di situ ada also, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, karena kalau dilihat yang B itu juga tidak dibahas, dia tidak mempelajari banyak tentang nama. Yang C juga tidak dibahas tentang judul novelnya. Jadi dia tuh bukan tidak ingat judul novelnya, tapi tidak ingat nama-nama karakter dalam novelnya atau dalam bukunya. Jadi yang C ini tidak dibahas tentang judulnya. Kemudian yang D, she read a different book, juga jelas-jelas salah karena lagi ngobrolin buku yang sama, tidak membicarakan buku yang berbeda. Jawaban yang paling tepat untuk contoh yang kedua adalah A. Oke, nah untuk kesimpulan dari pembelajaran kita tentang tone adalah pertama, teman-teman ketika tidak bisa mendengarkan dengan jelas apa yang dikatakan oleh pembicaranya, tapi nadanya familiar, mungkin nadanya itu berupa emosi-emosi tertentu seperti marah, sedih, senang, dan lain sebagainya, atau mungkin teman-teman juga bisa merasakan positif dan negatifnya, setuju atau tidak setujunya. Nah, bisa dapat clue untuk menjawab dari situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman juga perhatikan ketika ada penekanan yang sengaja ditekan oleh pembicaranya. Jadi ketika pembicaranya itu menekankan di kata tertentu, kemudian berarti kata tersebut kemungkinan penting untuk menjadi clue bagi teman-teman untuk menjawab. Setidaknya meskipun tidak langsung dapat jawabannya, dapat menyingkirkan hal-hal yang tidak nyambung dengan tone atau emosi yang teman-teman sudah dapat dari percakapan tersebut. Oke, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat kalian semua. Nah, jangan lupa kunjungi juga website kami untuk pelatihan dan tes kemampuan bahasa Inggris.